mendapatkan berkah langit dan bumi itu. Tadi kan Pak Adi menyampaikan, ya mungkin ada baiknya agar keberkahan dari langit bumi itu muncul sehingga penduduk bumi itu dapat berkah. Apa? Bagaimana cara mendapatkan keberkahan itu? Jadi saran untuk memilih atau individu ya, siapapun dia. Jadi ditanamkan setiap penduduk untuk berkeyakinan. Ya, mau dimulai dari pribadi, gitu kan, seperti itu. Jadi aturan kitab Allah itu atau kitab yang dibuat undang-undang sebenarnya bukan untuk umum, untuk menjalankan sebuah kepribadian kita. Ternyata kitab aturan Tuhan untuk mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi diawali dengan beriman dan takwa. Beriman dan bertakwa, ya kan? Jadi salah satunya ketika kita beriman bertakwa, Tuhan tidak minta apa-apa dengan kita. Salah satu balasannya, dan Tuhan tidak memaksa untuk dikeluarkan begitu banyak. Coba dengan keadaan suasana di virus corona ini, untuk anggaran 2001 sampai 2004 sudah dikuras. Ini salah satunya dikuras. kayak bank aja Pak Ustaz. Ya, dikuras. Ya kan? Jadi anggaran 2020 ini itu memakan anggaran untuk 4 tahun ke depan dari APBN, ya kan, artinya. Inilah salah satunya, ya kan. Itu baru tingkat APBN, belum APBD. Setiap daerah itu banyak terkuras. Bahkan saya baca di media untuk Jakarta saja itu hampir 50% pajak itu cuma pendapatan untuk 50%. Itu udah kurang seperti itu. Jadi biasanya anggaran ke depan itu untuk 70 triliun itu akan bertambah ya. Artinya ke depan banyak sesuatu yang dikurangi. Berarti kan keberkahan sudah diambil melalui bencana. Nah, artinya kalau orang ini beriman, bertakwa cara memilihnya, maka keberkahan dari langit bumi itu datang. Tapi bahkan Allah pernah ambil harta itu di surat 47:36. Surat Seperti itu. 47 Ayat 36. Surat Al-Muhammad. Surat Muhammad ayat 36, 47, 36. Jadi ketika beriman dan bertakwa, maka Allah tidak memaksa. Ya, seperti itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Muhammad 47 ayat 36. Sesungguhnya, betul Pak Ustaz? Ya. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Ini statementnya Allah apa statementnya manusia? Baik. Allah ini. Statement Allah kan? Statement Allah apa statement manusia ini? Kalau saya ngomong, hidup ini nyerah, panggung, sandiwara dan ciuran, itu kan statement kita. Ini kan statementnya Allah. Ya. Manusia, hidup dunia ini lambut, hanya permainan, sanda gurau. Senda gurau. Jadi virus corona ini satu permainan Tuhan, game-nya Tuhan, ya kan? Ya, lambutnya Tuhan yang dibuat untuk seluruh alam semesta ini, yang selama ini kita lupa dengan iman takwa tadi. Lanjutkan terus. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Sekarang kan dicabut semua harta-hartanya. APBN dicabut, APBD dicabut, bahkan anggota dewan biasanya saling berangkat itu satu hari sampai tengah 2 juta sesuai dengan APBD sampai 3 juta, sekarang dikarya 500 ya. Benar loh. Ya kan? Dulu seperti itu gitu ya. Dulu jadi anggota dewan kalau mau keluar kota kan dari tengah 2 juta sampai 3 juta aja. Sekarang Departemen Menteri Dalam Negeri sampai 500. Nggak boleh lebih situ karena sudah dipakai semua. Dipaksa diambil oleh Tuhan. Seperti itu. Nah, salah satunya melalui apa? Bencana. Dan bencana ini peringatan 100 tahun. Udah gak aneh, ya kan? 100 tahun itu kalau dalam bahasa peradaban itu setiap 100 tahun didaur ulang. Diingatkan, ya kan? Agar 100 tahun ke depan harus hati-hati, ya kan? Seperti itu. Jadi ada kebangkitan itu 100 tahun. Pancasila kita ini mau 100 tahun ya. Jadi bintang-bintangnya ini mau diuji. Bentuk ketuhanan yang Maha Esa itu yang kayak mana? Kita gak usah berbicara sila kedua, ketiga, keempat, sila ke-1 saja. Belum telah sana diri ini. Diuji untuk menjadi 3 atau jadi 1 Pak Ustaz? Satu saja gak bisa kita laksanakan. Ketuhanan yang Maha Esa, ya kan?
Seperti itu. Di surat 112, ya kan? 102 bukan. Kalau kau dalilnya biasanya kayak satu kok kayak wa ilah hukum ilah wahid. Salah sebenarnya. Undang-undang Pancasila kalau kita lihat di situ orang pakai wa ilah hukum ilah wahid. Wahid itu satu hukum. Kalau orang agama yang berbeda, ya kan, budaya yang berbeda, Hindu yang berbeda, nggak bisa dikatakan satu agama ini menjadi satu sebuah keesaan. Maka dia pakai dari 112. Kul huwallahu ahad. Kul itu kan katakan, bukan diulang lagi. Kul huwallahu ahad. Katakanlah hai manusia, wallahu ahad. Bukan itu Allah yang Maha Esa. Seperti itu kan. Wallahu ahad. Artinya demi Allah, Tuhan itu Maha Esa. Ketika kita membuat satu hukum ini luar biasa. Pancasila, sila ke-1 itu yang disampaikan tadi. Sila ke-1 ini kalau ditahap, setiap agama, setiap kelompok, setiap aliran, setiap organisasi menjalankan aturan-aturan wa ilah hukum ilah wahid dan mengakui keahatan setiap hukum, maka selesai. Dan Bung Karno bangun ini luar biasa sebenarnya. Wah, luar biasa pemirsa. Gitu. Udah ketemu nih calon pemimpin yang ideal ini. Tadi Pak Haji dulu udah pegang mic nih mau komen. Coba Pak Haji coba. Ya, jadi begini. Ya. Sekarang memang di seluruh dunia itu kita sedang menghadapi yang namanya COVID-19. Nah, disinilah kita diuji kalau kita sebagai pemimpin, apakah ini tingkat kabupaten, kota, gitu ya, apakah itu tingkat provinsi atau tingkat presiden. Nah, ini kita harus juga sekarang diuji kepemimpinannya. Indonesia ini sebetulnya bisa seperti Vietnam, yang tidak sangat berpengaruh terhadap COVID-19. Kenapa? Karena kita adalah negara di mana negara kita ini subur makmur. Kalau orang tua kemarin kan Pasti. yang kalau nyanyinya kus-kus itu kan Lantik pun jadi. gitu ya kan. Itu tuh sekali. Sayangnya saya bukan nggak bisa nyanyi. Oke, lanjut Pak Haji. Jadi dengan adanya ujian ini kita harus kembali ya, kepada kita punya batang tubuh tadi. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti apa? Berarti kita itu haruslah melihat kepada masyarakat kita sebagai pemimpin. Harus adil, harus beradab. Tidak boleh sewenang-wenang. Meskipun kita dalam COVID-19 haruslah kembali lagi, ya kan? Masa negara agraris kita harus memang harus berpikir bagaimana kita bisa menghidupi diri kita sendiri atau mandiri di Indonesia ini. Paling tidak ya seperti itu. Kalau kita menjadi pemimpin di kabupaten itu harus mandiri di kabupatennya. Nah, seperti itu. Kemudian kita gunakan kegotong royongan kita. Supaya apa? Supaya bisa menghadapi COVID-19. Yang katanya wabah, gitu kan? Yang katanya wabah itu baru katanya, gitu kan? Beberapa orang mengatakan ini bukan wabah, ini sekedar permainan, gitu kan? Kita nggak tahu ya. Nanti kita tanya Wabah skandal, gitu ya. Sekarang semua permainan loh kita. Nah, kemudian baru keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercipta. Keadilan itu jikalau pemimpinnya memahami apa itu Pancasila. Nggak perlu dikotak-katik gitu loh. Mau dia 1 Juli, ya, lahirnya mau dia di September, ya biarin aja. Pilih Indonesia. Bagaimana kita sama dengan kita Al-Quran, petunjuk yang lurus. Ini petunjuk kita bernegara yang lurus di Indonesia. Kan begitu ya? Kita pelajari, kita pahami, kita laksanakan. Kan begitu. Ya usah dikotak-katik lagi gitu kan. Jadi gini, apa yang diomongin. Jadi Tuhan iblis itu bilang gini di surat 7:16. Aku bersumpah Tuhan
Aku akan menghalangi manusia jalan yang lurus, ya kan? Iblis nggak akan menghalangi orang ke kanan ke kiri. Mau tanggal sekian, mau 1 Juli, mau sekian, itu yang tidak dimainkan oleh iblis. Tapi ketika orang inti dari jalan lurus, inti dari Pancasila, inilah yang dihalangi oleh iblis agar timbullah ke blok kanan, blok kiri. Ada yang ngomong 1 Juli, ada yang ngomong September, dan inilah yang terjadi di sistem kita, ya kan? Padahal iblis nggak ngodain sih, ke kanan nggak digodain, ke kiri. Hari ini ya, kita berbicara perebutan ampau ya, surga dengan neraka. Berbicara agama, ini kan bicara agama. Ada yang blok surga, ada yang blok neraka, kamu surga. Padahal iblis nggak ikut campur soal itu. Tapi iblis cuma menghalangi satu buah jalan lurus saja. Nah, salah satunya Pancasila. Pancasila ini adalah ketika tujuan kita adalah dari sila 1, sila 5. Sila 5 itu kan semua dari 4 sila itu akan terjadilah perumusan 5 sila itu sebenarnya. Tapi kalau 1 sampai 4 tidak berjalan, maka 5 nggak akan terjadi. Kesosialan itu nggak akan jadi. Sila pertama aja masih kita masih diperdebatkan sekarang ini, ya kan? Apa yang dimontohi oleh Rasulullah Muhammad kalau rahmatal alamin, atau solokan saja kita ini Nabi Muhammad itu rahmatal alamin, kita Islam rahmatal alamin. Sebenarnya ketika bicara rahmatal alamin, kita bicara sila pertama saja kita masih bermasalah, masih ada terpengaruh dengan satu kelompok dengan kelompok, saling menyalahkan, kamu sesat, kamu kafir, kamu bid'ah. Yang terjadi seperti itu, ya, di antara satu golongan saja, ya kan? Dari istilah pertama itu